Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan selalu semangat belajarnya di rumah ya. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Khusyu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah kalian berdoa, silahkan murojaah ya di rumah kalian masing-masing, yaitu surah Al-Haqqahnya ayat 1 sampai 20, lalu ditambah surah Al-Haqqahnya ayat 21 sampai ayat 25. Semangat terus murojaahnya. Dan lanjut ke surah yang ada di juz 30, yaitu baca surah Al-Ghoshiyahnya ya. Nah, setelah kalian murojaah, silahkan kalian belajar atau pelajaran pertama kita hari ini, yaitu matematika tentang operasi hitung campuran. Ya, operasi hitung campuran di sini kita akan ada latihan, yaitu menyelesaikan masalah atau soal cerita pada operasi hitung campuran. Nah, sebelum kalian latihan, ada penjelasan dari ibu terlebih dahulu. Nah, silakan simak video ibu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Matematika hari ini kita masih membahas tentang operasi hitung campuran. Ibu mengulang sedikit ya tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Artinya menyelesaikan soal cerita. Ingat langkah-langkahnya untuk mengerjakan soal cerita ini. Pahami dulu soal cerita tersebut dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematikanya dari soal cerita tersebut. Lalu yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat tadi. Hari ini ibu akan memberikan latihan ya untuk matematika, tapi sebelum ibu memberikan latihan matematika, ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu untuk pengerjaannya. Jadi ibu mengulang kembali penjelasan yang kemarin. Nah, perhatikan nomor 1 di sini. Seorang petani memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah buah semangka yang berukuran kecil. Kan di sini belum diketahui. Nah, pertama kita harus memahami dulu soal cerita tersebut. Kita baca dulu. Nah, lalu kita cari kalimat matematikanya. Nah, di sini kan pertama-tama seorang petani memanen 375 buah semangka. Nah, berarti 375 ya terlebih dahulu. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Nah, di sini semangka yang tadi yang berukuran besar dan berukuran sedang itu dikurung karena dihitung terlebih dahulu.
untuk menghitung sisa yang dipertanyakan ini dari semua semangka 375 buah tadi. Nah, kita ketemu kalimat matematikanya ya seperti ini. Nah, penyelesaiannya perhatikan contoh dari Ibu. Nah, di sini penyelesaian kalimat matematika tadi kan 375, tadi yang di dalam kurung itu kan mencari sisanya. Kan berarti dikurang. Yang dihitung terlebih dahulu tadi yang apa? Semangka yang berukuran besar dan semangka yang berukuran sedang. Nah, itu dihitung terlebih dahulu, ditambahkan ya, berapa ditambahkannya, dihitung terlebih dahulu baru nanti ketemu sisanya. Ya, ketemu sisanya. Nah, inilah kalimat matematikanya. Jadi kita cara menghitungnya, karena ini di depan tetap tempatnya di depan 375. Ini di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 150 ditambah 185 itu sama dengan 335. Jadi di sini adalah kurang ya. Kurang 335. Nah, setelah itu kita menemukan sisanya dari pengurangan tersebut. 375 dikurang 335 itu hasilnya adalah 40. Nah, hasilnya 40. Nah, bagaimana kita menyelesaikan jawaban 40 ini kalau pakai kalimat jadi ya? Nah, jadi ya kita pakai kalimat jadi. Nah, jadinya kini kita menemukan dari pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya kan di sini berapa buah semangka yang berukuran kecil? Berapa? Nah, jadi untuk kalimat jadinya bisa kita ambil dari kata pertanyaan dari soal tersebut. Jadi, buah semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Nah, jadi ini kalimatnya ya. Jadi, buah semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Nah, setelah kalian simak contoh latihan yang Ibu jawabkan tadi, yang Ibu jelaskan tadi, kalian silahkan kerjakan. Ini yang Ibu beri tanda lingkaran ini. Nomor 6, ya nanti Ibu fotokan. Iya, soalnya nomor 8, nomor 7-nya tidak usah. Nomor 8, nomor 9. Nah, nomor 6 kalian harus pahami dulu soalnya ya. Pertama-tama baru dibuat kalimat matematikanya. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Kemarin Ibu membeli 60 kg beras. Hari ini Ibu membeli lagi sebanyak 75 kg beras itu. Nah, kalau membeli lagi berarti bertambah. Nah, setelah itu Ibu berencana membagikan semua beras yang telah dibelinya. Ini tadi ya ditambah ya duluan ya. Berarti ini dibuat di dalam kurung tandanya. Nah, setelah itu dapat hasil ini ya dikurung tadi lalu dibagikan karena mau dibagikan kan kepada tetangga, dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Jika jumlah tetangganya 15 orang, nah berarti dibagi 15. Berapa kilogram beras yang diterima oleh setiap orang? Nah, silahkan kalian hitung. Nomor 8, hari ini Pak Beni memanen 24 keranjang jambu. Setiap keranjang berisi 26 buah jambu. Sebanyak 13 keranjang jambu telah dijual kepada seorang pedagang. Sisanya akan dibagikan kepada tetangga. Berapa buah jambu yang akan dibagikan ke tetangga? Berapa buah jambu ya? Berarti jumlahnya itu berapa buah ya jambunya. Tapi kan di sini coba kalian pahami dulu soal cerita tersebut. Lalu buat kalimat matematikanya. Di sini kan Pak Beni memanen 24 keranjang jambu. Setiap keranjang ini kan ada 26 buah. Tetapi kan di sini sebanyak 13 keranjang itu telah dijual. Berarti ini berkurang ya dari panenan tadi. Nah, berarti kalian hitung terlebih dahulu di dalam kurung 24 dikurang 13, ini berapa dulu hasil sisanya? Sisa dari keranjang yang tadi dipanen yang sudah terjual. Baru nanti dikalikan. Dikalikan dari setiap keranjang sisanya tadi dikalikan 26. Nah, lalu kalian mendapatkan hasil semua buah jambu tadi. Lalu sisanya akan dibagikan ke tetangga ya.
Sisanya itu, yang sisanya ini berapa buah? Berapa buah jambu yang akan dibagikan ke tetangga? Nah, berarti hasil dari ini tadi dikurangkan, baru dikalikan ya. Nah, itulah sisanya yang nanti akan dibagikan kepada tetangga ya. Nomor 9, Dimas membeli 8 buku tulis. Sebanyak 3 buku tulis terdiri atas 46 halaman dan sisanya terdiri 34 halaman. Berapa total jumlah halaman semua buku? Nah, berarti di sini kan ada 8 buku nih. Sebanyak 3 buku ada 46 halaman, berarti sisanya ini adalah 5 buku. Berarti kamu di sini kamu kurung terlebih dulu 3 buku. Ya, 3 buku ini kamu kalikan 46 karena kan satu buku ini kan 46 halaman. Kamu kurung, kerjakan terlebih dahulu. Nah, baru kamu tambah, lalu kamu kurung lagi. Yang ini yang sisanya yang tadi dari 3 ini kan sisanya berarti 5. 5 dikali 34. Nah, itu dikurung. Berarti dapat berapa hasilnya nanti baru kalian tambahkan. Nah, itulah totalnya ya. Ya, buat kalimat matematikanya, buat kata jadinya ya untuk pengerjaannya. Nah, silahkan kerjakan nomor 6, 8, dan 9. Nah, sampai di sini dulu pembahasan Ibu hari ini. Silahkan anak-anak Ibu kerjakan latihan ini di buku tulis kalian. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan chat pribadi Ibu. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.